Pernah kepikiran nggak? Kalau cerita paling penting tentang masa depan sebuah komunitas itu, ya kadang-kadang justru nggak ada di berita besar, tapi tersembunyi di tempat yang paling biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya satu spanduk yang mungkin sering kita lewatin gitu aja, ternyata bisa jadi semacam cetak biru. Isinya tuh ambisi, prioritas, dan harapan sebuah desa buat tahun-tahun ke depan. Dan inilah tokoh utama kita hari ini. Sebuah spanduk rencana belanja untuk tahun 2026 yang dipasang supaya semua orang bisa lihat. Ini bukan cuma deretan angka loh ya, ini tuh peta jalan sebuah desa. Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai bedah angka-angkanya, kita perlu tahu dulu, di mana sih cerita ini berawal? Biar kebayang konteksnya. Jadi, kita lagi berkunjung ke Desa Sungai Dualap. Lokasinya ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nah, logo pemerintah ini penting karena ini yang ngasih kita semacam jaminan kalau dokumen yang kita lihat ini beneran resmi dan sah. Dan ini dia orang di balik rencana ini, Bapak Kepala Desa Harmanto. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya nama dan wajah yang bertanggung jawab, semua data ini jadi terasa lebih manusiawi. Ini bukan cuma angka, tapi sebuah komitmen dari pemimpin keluarganya. Nah, sekarang mungkin kalian pada penasaran kan? Uangnya dari mana sih? Terus, dana desa itu sebetulnya apaan? Yuk kita bahas konsep kuncinya. Gampangnya gini, dana desa itu program dari pemerintah pusat yang ngasih duit langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Tujuannya keren banget, yaitu supaya tiap desa tuh punya power buat bangun daerahnya sendiri. Jadi mereka bisa fokus ke apa yang emang paling dibutuhkan warganya. Ini benar-benar pemberdayaan di level akar rumput. Dan untuk Desa Sungai Dualap di tahun 2026, total dana yang mereka bakal kelola itu hampir 282 juta rupiah. Setiap rupiah dari angka ini bakal diinvestasikan lagi untuk warganya. Pertanyaannya, dipakai buat apa aja ya? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Cuma dari satu gambar ini, kita bisa langsung membaca pikiran desa ini. Lihat deh, porsi paling gede, 27%, itu buat layanan kesehatan dasar. Ini jelas banget prioritasnya. Terus disusul sama 3 hal penting lainnya yang porsinya hampir sama, buat ngatasin kemiskinan, bangun infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kelihatan kan? Strateginya jelas banget. Sekarang yuk kita zoom in lebih dalam. Gimana sih angka-angka di anggaran tadi diubah jadi sesuatu yang benar-benar dirasain sama warganya, yang fokus ke kesejahteraan mereka? Jadi ini nih poin utamanya. Ada lebih dari 77 juta rupiah buat kesehatan dasar. Coba bayangin, itu bisa buat posyandu yang lebih bagus, bisa buat program gizi, atau bantuan buat lansia dan anak-anak. Terus ada 50 juta rupiah buat ketahanan pangan, dan lebih dari 50 juta lagi buat bantu warga yang paling membutuhkan. Angka ini tuh bukan statistik mati, ini tuh semacam jaring pengaman sosial yang lagi mereka bangun bersama. Oke, ngurusin kebutuhan hari ini tuh penting banget. Tapi, rencana yang hebat itu juga harus mikirin hari esok kan? Nah, sekarang kita lihat gimana dana ini dipakai buat membangun fondasi masa depan desa. Coba diperhatiin ini, hampir 52 juta rupiah untuk infrastruktur padat karya. Ini strateginya cerdas banget. Jadi mereka nggak cuma bangun jalan atau jembatan, tapi proses pembangunannya itu juga sekaligus membuka lapangan kerja buat warga desa sendiri. Keren kan? Selain itu, ada juga dana khusus buat antisipasi bencana dan perubahan iklim, dan hampir 17 juta buat infrastruktur digital. Ini artinya desa ini nggak cuma bangun fisik, tapi juga siap secara digital dan ekologis buat generasi berikutnya. Oke, kita udah bedah angka-angkanya. Sekarang coba kita mundur sedikit. Apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya apa? Jadi, cuma dari satu spanduk ini, kita bisa lihat beberapa hal yang luar biasa. Pertama, ini bukti nyata transparansi. Dana publik prioritasnya juga publik. Kedua, ini adalah inti dari pembangunan yang digerakkan oleh komunitas itu sendiri. Ketiga, ini adalah cetak biru masa depan mereka. Dan yang paling penting, ini nunjukin ke kita bahwa di balik setiap angka anggaran selalu ada cerita tentang manusia, tentang harapan dan tentang masa depan yang mau mereka bangun. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh, kalau Anda lihat anggaran di kota atau bahkan di lingkungan RT RW Anda, kira-kira cerita apa ya yang bakal kelihatan? Apa prioritasnya, apa visinya. Karena seperti yang kita lihat hari ini, kadang jawaban yang paling penting itu ya ada di depan mata kita. Tinggal kita mau membacanya atau enggak.